Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai seorang sahabatnya. Beliau lihat sang sahabat tersebut sedih dan menangis berlinang air mata. Sahabat ini namanya Thauban, orang dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak biasa melihat sahabat dalam kondisi sedih dan dalam kondisi tidak berbahagia dan dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, begitu Rasulullah melihat Thauban yang sedang bersedih, oleh Rasulullah didekati dan ditanya, "Wahai Thauban, kenapa engkau kelihatan sedih? Kenapa engkau kelihatan murung?" Begitulah bapak-bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ada sahabat yang mendapati musibah, mendapati kesulitan, tidak ada seorang pun yang dibiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat mencintai para sahabat. Rasulullah sangat mencintai pada umatnya. Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang beriman. Kita sering mendengar bahwa di akhir hayatnya, sampai Rasulullah menghembuskan nafas yang terakhir, terdengar dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah." Bagaimana dengan umat? Itu pula yang terucap dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar nanti, di saat manusia dibangkitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangkit dan kemudian berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Ya Allah, ummati, ummati, ya Allah, bagaimana dengan umatku? Bagaimana dengan umat?" Dan nanti di padang mahsyar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil peran yang sangat agung atas umat manusia semuanya. Di saat manusia kebingungan, di saat manusia tidak tahu lagi apa yang akan bisa dilakukan, manusia menghadap kepada Nabi Nuh, manusia menghadap kepada Nabi Musa, manusia menghadap kepada Nabi Ibrahim, manusia menghadap kepada Nabi Isa untuk minta pertolongan, untuk minta syafaat, untuk minta bantuan. Tetapi begitu mendatangi Nabi Ibrahim, beliau katakan, "Kami tidak bisa, kami tidak berani, kami tidak mampu. Sekarang Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala sedang marah. Kami tidak berani untuk menyampaikan apapun. Coba kamu datang ke sana, ke Nabi Musa." Umat manusia datang kepada Nabi Musa meminta hal yang sama dan dijawab juga sama oleh Nabi Musa. "Saya tidak berani. Allah sekarang sedang marah. Coba kan kau Nabi Isa." Akhirnya datang kepada Nabi Isa dengan menyampaikan hal yang sama, kebingungan yang mereka manusia lakukan, hadapi, dan Nabi Isa menyampaikan hal yang sama. Tidak bisa karena Allah sedang marah. Coba datang kepada Nabi Muhammad. Akhirnya hadirin pendengar, Bapak Ibu semuanya, umat manusia datang menghadap kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta syafaat. Dan Rasulullah begitu mendengar apa yang menjadi keluh kesah umat, beliau katakan, "Ana laha, ana laha." Baik, saya akan bantu, saya akan bantu.
Akhirnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan sujud di bawah arasy memintakan syafaat kepada umatnya. Dan Allah katakan, ya Muhammad, irfa ra'sak fas'al tu'tah fashfa' tushaffa'. Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Ya Muhammad, angkat kepalamu. Fas'al tu'tah, kamu mau minta apa? Saya berikan. Fashfa' tushaffa', kamu mau menolong siapa? Saya pulihkan. Inilah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat mencintai kita umatnya. Kita kembali kepada Thauban. Begitu ditanyai oleh Rasulullah, wahai Thauban, kenapa engkau bersedih, kenapa engkau menangis? Jawab Thauban, ya Rasulullah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lahir dari orang biasa, hidup dengan biasa, situasinya biasa, sampai aku bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Saya bertemu dengan engkau ya Rasulullah dan saya iman kepada engkau ya Rasulullah. Saya sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Kalau sehari saya tidak bertemu dengan engkau ya Rasulullah, rasanya saya tidak kuat. Tetapi hari ini saya mengingat sesuatu, bahwa pada akhirnya manusia itu akan mati. Engkau ya Rasulullah akan wafat, aku pun juga akan mati. Pada saat itu saya terbayang, wahai Rasulullah, kalau di dunia ini sekarang ini saya tidak mampu, kalau tidak bertemu engkau walaupun sehari, bagaimana nanti setelah kita mati? Engkau, saya yakini wahai Rasulullah, engkau akan berada pada tempat yang sangat-sangat tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan saya masih apakah masuk surga, apakah tidak? Karena keadaan saya sadari ya Rasulullah semacam ini. Sebagaimana ada syair ilahi, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Sebenarnya saya tidak pantas untuk masuk surga, tapi kalau untuk masuk neraka saya tidak kuat. Saya berpikir ya Rasulullah, kalau toh saya masuk surga, tentu surgaku berbeda dengan surgamu ya Rasulullah, karena engkau adalah Rasulullah, sedangkan saya orang yang sangat biasa. Akhirnya apa yang jadi pikiran Thauban ini direspon oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sebelumnya beliau terdiam mendengar apa yang dipikirkan, sampai Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu Al-Quran. Beliau mendapatkan wahyu itu, kemudian disampaikan kepada Thauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab apa yang menjadi kegelisahan Thauban ini dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu para nabiyyin, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kasus ini bermula dari Thauban, seorang diri. Tapi jawaban Allah berlaku untuk siapapun. Allah menjawab secara umum, bukan hanya untuk Thauban, tapi untuk umat Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa umat Nabi Muhammad, siapapun dia, kapanpun dia hidup, dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wa may yuti'illaha war rasul, siapapun orangnya yang taat kepada Allah dan Rasul, yaitu Rasulullah Muhammad SAW.
dengan mentaatinya, dengan meneladaninya dengan baik, dengan mencintainya, bukan hanya sekedar dalam kata, tapi juga dalam perbuatan, maka itu adalah tiket. Walaupun dia itu tidak hidup semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan bisa bertemu bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting bagi kita, seberapapun yang bisa kita lakukan, kita upayakan. Marilah kita senantiasa memupuk dalam jiwa kita rasa cinta, rasa mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita upayakan, kita pupuk, kita perbesar rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kapanpun kita hidup, walaupun jauh masanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa hidup dan kita bertemu dengan Rasulullah. Wa may yuti'illah war rasul, barang siapa taat kepada Allah, barang siapa taat kepada Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, maka orang itu akan bertemu bersama dengan orang-orang yang diberikan kenikmatan dari Allah. Minan nabiyyin, siapa mereka itu? An-nabiyyin, para nabi. Siapa mereka itu? As-siddiqin, orang-orang yang siddiq. Siapa mereka itu? Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah sebaik-baik sahabat. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pintu terbuka sangat lebar, pintu terbuka sangat luas. Meskipun kita tidak sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi jika di hati kita terdapat mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti ayat ini sampaikan, seperti saat ayat ini informasikan, kita bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu penting sekali kita menangkap pesan-pesan beliau. Ummul Mukminin Ummu Salamah, salah satu istri beliau, mengatakan bahwa di akhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pesan kepada umat, as-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum. Ingat sholat, sholat dan sholat, dan perhatikan apa yang ada di tangan kamu. Pesan beliau tentang sholat 3 kali beliau sampaikan pada detik-detik terakhir sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah, marilah kita jaga, marilah kita istiqomahkan, marilah senantiasa kita tingkatkan sholat kita tingkatkan mahabbah kita tingkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Taala semoga memberikan kepada kita kesempatan untuk bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.